Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binnastain ala mutin yadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'd. Yang terhormat Dr. Haratul Hidayati selaku pengasuh pesantren Perkemahan Rabbani Fida. Yang terhormat Dr. Hanifuddin Mahadun MAG selaku Direktur Pesantren Perkemahan Rabbani Fida. Yang terhormat anak-anak Umi Ida dan Nabi Hanif, yaitu ada Mas Ahmad Azwar Samsuri, Mas Ahmad Azmiamik, dan Neng Kamila Niamik Permatasari, dan Neng Zara Labiba dan Neng Fariha. Terlupa juga dengan Mbak Rifki selaku koordinator peta imajinasi, dan yang terhormat pengurus-pengurus dan teman-teman saya yang berbahagia. Jadi yang terhormat juga orang tua saya, semoga mereka selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Jadi saya Aulia Nurhaliza, bisa dipanggil Aulia, dari kelas 9 Putri, pada malam hari Selasa, tepat pada tanggal 15 Maret 2021. Jadi di sini tuh saya akan mempresentasikan tentang tradisi. Jadi di sini tuh ya nanti nyampe. Jadi di sini tuh saya akan mempresentasikan tentang tradisi. Nah, tradisi tradisi Islam. Nah, tradisi Islam itu biasanya itu dinamakan dengan adat kebiasaan. Nah, adat kebiasaan itu adalah turun menurun gitu, guys. Jadi kayak dari cucu ke buyut, dari buyut ke cucu ke anak, gitu. Habis itu ada masih dilaksanakan, dan itu menurut orang tuh melakukan kepercayaan masing-masing gitu. Kayak menurut keluargaku itu adat kebiasaannya tuh kayak gini, kalau misalnya sebelum makan tuh harus baca doa. Tapi menurut adat kepercayaan keluarganya si yang lain itu, kalau misalnya makan itu nggak usah baca doa, misalnya gitu kan. Habis itu, nah kenapa sih sebab adanya Islam? Nah, sebab adanya Islam itu namanya akulturasi. Akulturasi itu antara Islam dan Nusantara. Nah, antara Islam dan Nusantara itu namanya metode dakwah. Metode dakwah kayak jadi sering dakwah itu di Nusantara, dan jalankan ibadah. Jadi menjalankan ibadah kayak sholat 5 waktu, habis itu sholat jamaah, yang lainnya sholat sunnah gitu kan. Itu kan adatnya Islam ya. Habis itu kayak toleran kepercayaan masing-masing. Jadi kalau misalnya ya ada orang yang Kristen, ya udah itu kan kepercayaan masing-masing. Jadi kita tuh nggak boleh memaksa bahwa dia tuh harus masuk Islam, ayo masuk Islam. Kecuali kalau misalnya si Kristennya itu udah kayak misalnya benar-benar pengen masuk Islam, baru kita tuh harus mengajari gitu. Habis itu kita tuh tidak boleh salah pemahaman agama Islam. Habis itu ada orang yang fanatismenya yang tinggi, kayak dipaksa gitu kan. Habis itu contohnya adat-adatnya itu ada wayang itu kayak dianuin dari Sunan Kalijaga. Terus ada qasidah itu biasanya itu dianuin sama puisi dan ibadat ya. Habis itu ada wirid, habis itu ada waratit wiritan, pokoknya gitu guys. Dia tuh biasanya itu acaranya itu nari sama nyanyi gitu kan. Habis itu ada contoh-contohnya. Habis itu ada sekatan itu biasanya itu ya, sekatan itu biasanya itu diadakan di Jogja sama di Surakarta doang gitu. Habis itu menurut adat Melayu. Nah, menurut adat Melayu itu kalau misalnya bayi laki-laki itu diazanin, habis itu kalau bayi perempuan itu dikomain. Nah, kalau misalnya adat Melayu itu kalau misalnya bayi perempuan itu harus dikasih tetesan madu biar di mulutnya itu, biar ucapannya itu semanis madu gitu. Habis itu ada adat Minang. Adat Minang itu biasanya itu dilakukan pas waktu remaja gitu. Kalau laki-laki itu kayak
kalau misalnya perempuan itu dibelajarin konde gitu, konde ya. Habis itu ada sandal tari, kalau nggak sandal tari perempuan itu ada Bugis sama di daerah Madura. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang baik dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.